Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Sulaimansyah dari KCKI. Di sini saya akan menjelaskan untuk luas mata kuliah ketika pendidikan TI dengan tema satu yaitu perbandingan pendekatan hukum cyber pada Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, versus UITE pada Indonesia. Saya ke materinya yaitu yang pertama, tujuan dan metodologi. Untuk tujuan sendiri yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan pendekatan hukum cyber di Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Indonesia. Yang kedua, menilai kelebihan dan kekurangan berdasarkan implementasi nyata perlindungan data, sanksi, dan penegakan. Untuk metodologi, dari segi literatur yaitu GDPR. GDPR sendiri yaitu singkatan perpanjangan dari General Data Protection Regulation. Kemudian juga NIS 2. NIS 2 sendiri yaitu Network and Information Security Directive 2. PIPL, Personal Information Protection Law, itu Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, atau DSL. Dasar sendiri yaitu Digital Subscriber Line atau Cyber Security Law, CCPA. CCPA yaitu singkatan dari California Consumer Privacy Act, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Undang-Undang Privasi Konsumen California. Dan juga Sector Specific Laws, UITO, dan kajian akademik atau local based standards. Lalu ada pendekatan hukum cyber pada Amerika Serikat, yaitu karakteristik utamanya. Pertama, fragmen atau campuran federal, UIPEE, sektorus, dan banyak undang-undang tingkat negara bagian. Contohnya yaitu CCPA. Yang kedua, fokus pada kepatuhan sektor dan insiden reporting enforcement melalui regulator sektoral dan litigasi swasta. Selanjutnya, implementasi dan contoh proposal update IPEE untuk keamanan data kesehatan pada bulan Desember 2024 menekankan MFA, segmentasi jaringan, dan juga enkripsi. Bagi pendekatan hukum cyber atau Uni Eropa, untuk karakter utamanya yaitu pertama terpusat dan berbasiskan hak pada GDPR, atau perlindungan data, plus NIS 2 atau tahanan dan notifikasi insiden. Yang katanya denda besar hingga 4% omset global atau 20 juta euro, dan enforcement kuat oleh otoritas perlindungan data nasional. Untuk implementasi lanjutannya yaitu kasus transfer data lintas batas, mismeta, dan sanksi administratif besar. Selanjutnya ada pendekatan hukum cyber pada Tiongkok. Untuk karakteristik utamanya yaitu yang pertama, negara sentris, menekankan keamanan nasional, kontrol data, dan lokalisasi. Yang kedua, kerangka utama, yaitu Cyber Security Law pada tahun 2017, Data Security Law 2021, dan PIPL 2021. Implementasi dan contohnya yaitu pembatasan transfer lintas batas dan kewajiban audit untuk data penting dan data inti. Terakhir ada pada UITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik pada Indonesia. Untuk karakteristik utamanya yaitu yang pertama, regulasi awal untuk transaksi elektronik dan informasi publik atau digital, mengatur delik pidana terkait konten dan transaksi. Yang kedua, sering dikritik terkait pasal pencemaran nama baik, interpretasi bot, dan penegakan yang dianggap represif. Untuk implementasi dan contohnya yaitu kasus penegakan UU ITE pada unggahan media sosial yang menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berekspresi. Hanya ada perbandingan perlindungan data sanksi dan penegakan. Untuk perlindungan data yaitu pada Uni Eropa, hak subjek data kuat, prinsip legalitas, dan minimalisasi kontrol transfer data. Pada Amerika Serikat yaitu perlindungan sektoral, tidak ada undang-undang federal tunggal khusus privacy. Pada Tiongkok yaitu proteksi dan kontrol negara, aturan ketat pada transfer dan lokalisasi. Pada Indonesia, UU ITE fokus pada transaksi dan konten, perlindungan data personal belum sekuat GDPR atau PIPL. Untuk sanksi dan penegakan, pada Uni Eropa yaitu denda besar dan enforcement aktif. Pada Amerika Serikat yaitu denda bervariasi per sektor, litigasi swasta sering jadi pendorong enforcement. Pada Tiongkok yaitu sanksi administratif dan kontrol ketat, resiko kepatuhan tinggi bagi perusahaan asing. Pada Indonesia yaitu sanksi pidana dan administratif, implementasi sering dipengaruhi kebijakan penegak.
Kemudian ada kelebihan dan kekurangan secara ringkas. Yang pertama pada Amerika Serikat, kelebihannya yaitu fleksibilitas sektor spesifik dan juga inovasi. Untuk kekurangannya yaitu fragmentasi dan perlindungan konsumen. Yang kedua, ada pada Uni Eropa, itu kelebihan standar tinggi kepastian hukum. Untuk kekurangannya yaitu beban kepatuhan untuk bisnis, implementasi lintas negara menantang. Yang ketiga, data Tiongkok, untuk kelebihannya yaitu kontrol dan keamanan nasional yang ketat. Untuk kekurangannya yaitu resiko validasi data dan beban pada entitas asing. Yang terakhir, pada Indonesia, itu kelebihannya memiliki payung hukum untuk konten dan transaksi digital. Untuk kekurangannya yaitu interpretasi luas, masalah kebebasan ekspresi, perlindungan data, kurang komprehensif. Untuk rekomendasi untuk penguatan dari cyber di Indonesia. Yang pertama yaitu adopsi undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, menetapkan hak subjek, dasar hukum pemrosesan, mekanisme transfer lintas batas, sanksi administratif. Jadi mengambil pelajaran dari GDPR atau PIPL. Yang kedua yaitu perjelas ketentuan pidana dalam UU ITE agar tidak tumpang tindih atau menciptakan risiko pengekangan kebebasan berekspresi. Misalkan lebih baik, lebih tegas antara delik konten dan delik privasi atau kejahatan cyber. Terakhir yaitu bangun kapasitas penegakan dan mekanisme transparan atau SOP pelatihan penegakan hukum otoritas perlindungan data independen. Untuk contoh kasus yang telah penagih utangnya yaitu pada penyelamat di bawah ini yaitu pada US yaitu proposal pembayaran HIP AA pada bulan Desember 2024 terkait keamanan data dan kesehatan. Pada Uni Eropa yaitu GDPR Enforcement Fines up to 4% global turnover. China yaitu PayPal dan Data Security Law pembatasan transfer data lintas batas. Di Indonesia yaitu studi dan analisis penerapan UU ITE yang menunjukkan isu interpretasi dan penegakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas. Jadi, jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.